Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, berkati kami semua, dan berkatilah pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik, mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan, Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Satu ayat dari rangkaian doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Matius pasal 6 ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, ayat yang kita baca ini adalah rangkaian dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu ada beberapa ayat, ya. Sebetulnya dari rangkaian doa Bapa kami itu ada beberapa judul khotbah yang bisa kita bangun dan kita buat, dan itu pasti sangat menarik. Tetapi untuk pagi hari ini kita fokus dulu hanya kepada ayat 11 saja, yang isinya sudah kita baca bersama-sama tadi. Kalau kita mencermati ayat 11 ini, seolah-olah ini hanya berisi permintaan jasmani, kebutuhan jasmani orang yang berdoa kepada Bapa di surga. Sekilas begitu ya. Namun sesungguhnya kalau kita perdalam, maka ada permintaan rohani juga di sana yang akan membuat kita mau tidak mau melakukan unsur rohani itu ketika kita telah mendapatkan unsur jasmani yang kita minta kepada Bapa di surga. Doa Bapa kami ini secara langsung mengingatkan murid-muridnya. Dan kita semua yang ada di sini akan adanya satu pribadi yang kita panggil Bapa. Yang mana dengan kuasanya, Bapa yang kita sebut berada di surga dengan kuasanya, dengan omnipresent-nya, dia ada di mana-mana dan mengetahui apa saja yang ada pada sepanjang masa. Bapa. Mengingat isi dari ayat 11 ini adalah permintaan, maka perlu bagi kita semua untuk disadarkan kepada siapa kita meminta. Apa dasar kita meminta? Yakinkah kita bahwa pribadi yang kita minta sesuatu itu akan memberi? Apa dasarnya? Udah pernah belum ketemu dengan Bapak Ibu? Udah pernah belum ngomong-ngomong, kita ngomong begini dibalas begitu sama dia? Pernah Kak? Saya kenal Pak Tony. Saya kenal Pak Marco. Waktu saya lapar misalkan lah gitu ya. Pak lapar nih, kagak ada duit, traktir dong. Ada dasar saya meminta. Kenapa? Gue udah kenal lama sama beliau berdua. Pas dia ada duit, masa dia kagak kasih? Nah sekarang kita minta kepada Bapa di surga, apa dasarnya? Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Bapa itu terputus. Bagaimana mungkin kita yakin bahwa dia meminta kepada kita? Apalagi kalau kita melihat kehidupan orang Israel pada waktu itu, tidak ada nabi yang dibangkitkan oleh Allah dari akhir pelayanan Maliaki sampai Yesus. Betapa putus hubungan itu. Namun oleh karena Kristus kita berani meminta kepada Bapa di surga. Nah, sebelum saya menguraikan lebih lanjut, kita mesti firm dulu akan Bapa itu. Siapa Bapa itu? Alamat kita meminta itu. Yang pertama, Allah itu atau Bapa itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sudah jelas. Yang kedua, Bapa yang dimaksud adalah Allah yang menciptakan manusia dengan menyediakan segala kebutuhannya sejak semula sebelum manusia itu diciptakan. Itu jelas kalau kita membaca sejarah penciptaan dalam Kejadian 1.
Semua telah disediakan terlebih dahulu dari hari pertama sampai hari kelima, barulah manusia diciptakan pada hari yang keenam. Yang ketiga siapa Bapa itu? Bapa itu adalah Allah yang hanya merancang kebaikan untuk dialami oleh manusia itu sejak semula manusia diciptakan. Hanya merancang kebaikan, titik. Itulah sebabnya Kejadian 1 ayat 31 bahwa semua yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tidak ada hal yang tidak baik. Jangankan merancang kematian. Sakit penyakit, kekurangan, kemiskinan, itu tidak dirancang sejak semula. Itulah rancangan Allah yang kita panggil Bapa di dalam nama Tuhan Yesus sejak menciptakan manusia. Jadi seperti itulah keberadaan Bapa di sorga. Dengan kasihnya yang sempurna kepada manusia. Karena itu hubungan yang sudah tersambung kembali kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, itu harus kita pertahankan sampai kapanpun. Amin. Harus. Itulah sebabnya Bapak Ibu harus ke gereja. Harus mendengar khotbah. Harus berdoa. Karena hal-hal inilah yang akan memperkuat hubungan kita dengan Bapa di surga. Di dalam rangkaian Matius pasal 6 ayat 11 tadi, ada 4 kalimat penting yang menjadi uraian khotbah pada pagi hari ini. Yang pertama itu kata berikanlah. Yang kedua itu ada kata pada hari ini. Dan yang ketiga itu ada makanan. Dan yang keempat itu yang secukupnya. Ada beberapa metode dalam penggalian Alkitab yang bisa kita pelajari di Sekolah Tinggi Teologia, Sekolah Tinggi Teologia. Tapi kali ini saya akan membuat metode saya sendiri. Tanpa menghilangkan makna yang sesungguhnya. Biasa kalau udah dokter itu Bapak Ibu suka membuat teori, betul enggak? Apa sih fungsi dokter itu? Harus bisa membuat teori. Sehingga orang-orang itu tidak kaku, terpaku, hanya kepada uraian turun-temurun, pengalaman orang-orang dulu dalam berhubungan dengan Tuhan. Seolah-olah di hari ini, di zaman ini, pengalaman kita dengan Tuhan harus terkoreksi, terkonfirmasi dengan pengalaman orang-orang dulu. Itu tidak tepat. Karena Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus tidak terikat hanya kepada satu pribadi, satu bangsa, satu suku, satu budaya, sekalipun tempat lahirnya Yesus Kristus itu dulu. Tetapi Allah di dalam nama Tuhan Yesus melekat kepada setiap pribadi yang terlahir di muka bumi ini. Amin. Itu prinsip. Jadi kita tidak menjadi Kristen Yahudi, setengah Kristen, setengah Yahudi. Kita Kristen, warga negara Indonesia, titik. Kehidupan manusia, pasca terjadinya pemberontakan Adam dan Hawa kepada Allah, itu mengakibatkan ketidakbaikan. Yang mana rancangan Allah sejak semula, itu baik seperti yang sudah saya uraikan. Segala bentuk ketidakbaikan itu terjadi. Sebut apa saja. Referensikan segala ketidakbaikan yang dialami oleh manusia itu terjadi loh. Dan puncak dari ketidakbaikan yang tidak dirancang Allah pada rancangan semula ketika menciptakan manusia, kematian pun terjadi pada manusia. Namun oleh karena anugerah yang besar, kematian kekal itu ditebus oleh Bapa di sorga. Lewat cara mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus ke dalam dunia sebagai juru selamat. Amin. Yesus juru selamat, titik. Kalau ada ajaran-ajaran yang mengatakan Yesus bukan juru selamat, sekalipun dari pendeta terkenal siapapun dia, saya pastikan itu salah. Kalau ada yang mengatakan Yesus tidak ada pada zaman praeksistensi, saya pastikan itu salah, bertentangan dengan firman Tuhan. Karena ketika Yesus berdialog dengan orang-orang Yahudi, apa kata Yesus? Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Clear. Bingung saya ini. Lama-lama orang semakin tinggi sekolah teologianya itu bingung saya. Tadi saya bilang membuat teori, oke.
Tapi teori itu harus terkonfirmasi, teruji. Kalau teori, pengalaman beda. Itu maksud saya. Jadi Yesus tetap juru selamat. Kalau ada yang mengatakan Yesus bukan juru selamat, hanya manusia sempurna, itu bukan ajaran Kristen yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Bapak-bapak kayak orang ngapak baik ya. Ditebus. Nah, namun kesulitan-kesulitan hidup soal jasmani yang saya sebut tadi, itu tidak ditebus. Itu tetap ada dalam kehidupan manusia. Apakah karena perputaran dunia yang akan menuju pada hancurnya dunia ini? Apakah karena kejahatan manusia yang semakin memuncak? Jadi yang ditebus itu adalah kematian kekal. Tapi keadaan rancangan semula ketika menciptakan Adam dan Hawa itu tidak ditebus di dunia ini. Karena apa? Dia telah menyediakan langit yang baru dan bumi yang baru. Mengatakan langit yang baru dan bumi yang baru ini bukan berarti tidak ada. Oh, sudah ada. Baru dua pribadi yang mengalaminya. Siapa? Adam dan Hawa. Sebuah keadaan yang belum ada dosa. Enak mereka itu ya. Terlalu tuh Adam dan Hawa. Tidak diwariskannya langit bumi yang belum ada dosa kepada anak cucunya. Yang dia wariskan apa? Langit dan bumi yang sudah ada dosa. Jadi kalau saya mengatakan langit baru dan bumi yang baru, bukan berarti benar-benar baru, tidak ada. Sudah ada. Karena pada rancangan semula, Allah menciptakan tidak ada itu prinsipnya. Nah, kesanalah nanti kita akan berpulang. Makanya jangan sampai nggak jumpa. Ya bos ya, gendut-gendut kita jangan sampai nggak jumpa bos. Ya Pak Marco ya. Bos Tony dan semua kita, jangan sampai kagak jumpa. Jangan sampai kagak jumpa oleh karena kesulitan-kesulitan dunia ini. Amin. Iya. Nah, oleh karena itu, Yesus Kristus mengingatkan dan mengajarkan. Dalam menyelesaikan persoalan, kesulitan-kesulitan, dalam pemenuhan kehidupan, dalam proses untuk meningkatkan karier, jabatan, sekalipun manusia itu punya kekuatan, yaitu akalnya, lobi-lobinya, semangatnya, mari kita menyadari bahwa kita ini terbatas. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kita berdoa. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah sekarang coba kita mengartikan 4 kata penting itu satu persatu. Dan coba kita implementasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, berikanlah. Apa yang kita minta untuk diberikan? Apa? Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita di muka bumi ini. Pada hari ini, apa maksudnya? Saat kita membutuhkan. Apa yang kita butuhkan, yaitu kebutuhan jasmani, pada hari ini, ya toh, terus makanan kami. Apa arti makanan kami? Apa yang hendak kita minum, apa yang hendak kita pakai. Terus secukupnya, apa arti secukupnya? Tidak terbatas. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membutuhkan sesuatu yang kita butuhkan, dalam menjalani kehidupan ini, di langkah awal itu kan apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita minum, dan apa yang hendak kita pakai. Walaupun belum memiliki, paling tidak standar kebutuhan itu terpenuhi. Mau makan bisa, walaupun kita tidak punya pabrik beras. Mau minum bisa, walaupun kita tidak punya pabrik air mineral. Mau tinggal bisa, walaupun belum memiliki rumah, jadi kontraktor atau kostor, misalkan begitu. Ngekos-ngekos terus. Gak apa-apa Bapak Ibu. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan inilah yang diajarkan Yesus Kristus untuk kita minta. Jadi apa yang kita butuhkan, kita minta kepada Bapa di sorga, tentu bukan hanya meminta, ada upaya yang harus kita lakukan di situ sebagai manusia. Jangan minta doang kan, tetapi kita harus melakukan bagian kita. Seperti apa yang diajarkan oleh Uskup
benedictus. Or aet labora. Berdoa dan bekerja. Jadi apapun yang kita butuhkan itu harus kita minta. Dan percayalah, untuk bagian pertama ini, yakin saya dapat. Tidak mungkin kita berkekurangan. Atau artinya tidak mungkin tidak bisa makan. Kalau sampai orang itu tidak bisa makan, tidak bisa tinggal, itu pasti penataan hidupnya itu salah banget gitu. Jangankan Bapa di surga, negara pun mengatur demikian. Ada upah minimum regional yang diatur. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 menjamin fakir miskin itu ditanggung oleh negara. Makanya ada Kementerian Sosial. Tapi korupsi Pak, ya itu lain cerita. Kita punya undang-undang yang menjamin itu. Artinya begini, kebutuhan dasar ini jangankan Bapa di surga, negara maupun menjamin loh. Makanya bacalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Amin. Baca kitab suci bagus, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Tuh betul baca. Tapi Undang-Undang Dasar itu kitab suci Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mesti baca. Karena hakmu sebagai warga negara diatur di situ. Nah, bertalian dengan langkah awal ini, masalah kebutuhan dasar. Jangankan Bapa di surga, yang merancang kebaikan sejak awal, negara pun menjamin. Kalau ada fakir miskin datang ke negara, minta makan. Kalau enggak lapor ke gue, belagu amat. Kita somasi negaranya. Karena apa? Negara itu, pejabat itu memimpin melakukan semuanya itu berdasarkan undang-undang. Tidak boleh semau gue. Persoalan ada oknum-oknum. Yang jahat, yang nakal, itu oknum. Tapi peraturannya tidaklah demikian. Itu arti berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sekarang kita masuk pengertian yang kedua. Arti berikanlah apa yang kita minta. Ya. Tetap ada permintaan untuk hal yang lebih baik. Misalkan di langkah awal tadi udah terpenuhilah. Pokoknya tiap bulan udah jaminan deh. Tidak kelaparan. Tiap bulan udah pasti deh bisa bayar kos. Walaupun kata Pak Tony tadi di Amerika di kota tertentu 1 bulan itu katanya 2.000 berapa? $2.000. $2.000 itu sacap jitiau. Waduh, sacap jitiau itu udah bisa cicil rumah itu ya. Tapi paling tidak terpenuhi dulu untuk makan, untuk minum terpenuhi. Untuk meletakkan kepala tidur malam-malam masih terpenuhi, oke? Nah tetapi, ada nggak manusia normal yang waras? Selama hidupnya, udahlah Tuhan, biarlah aku cukup-cukup begini saja. Toh rumahku ada di surga. Ada nggak manusia yang waras yang tidak ingin lebih? Coba angkat tangan. Selama manusia itu waras, dia pasti ingin berupaya mendapat sesuatu yang lebih baik, itu normal. Bapak Ibu, tafsir-tafsir kitab suci yang tidak mendarat dengan keadaan kita dari zaman ke zaman, ini membuat kita sesat pikir. Coba, zaman gereja mula-mula nih, antara tahun 34 Masehi sampai tahun 313 Masehi, sebelum Kristen terlembaga menjadi agama Kristen di Kekaisaran Roma. Masa gereja mula-mula ini? Saya tidak setuju kalau kita kembali ke gereja mula-mula dalam arti situasi dan keadaan. Saya nggak setuju. Mengapa? Begini, itu menderita banget Bapak Ibu. Orang Medan bilang, orang Batak bilang, menderita kali. Mengapa? Ada dua kelompok besar lawan pengikut Kristus pada masa itu. Kelompok satu siapa? Agama Yahudi. Yang menganggap Kristus jalannya dan pengikutnya adalah sesat. Jadi sekalipun orang Kristen ini, pengikut Kristus ini Yahudi, mereka ditolak oleh tua-tua agama Yahudi. Yang meyakini Tuhan hanya sebatas doktrin, teologi, dan ajaran. Mengingat 400 tahun lebih Allah tidak membangkitkan nabi dari zaman Maliaki sampai Yesus. Bayangin itu, berdoa kagak ada suara. Kalau dulu waktu berdoa ada suara dari surga. Ada nabi yang ngomong, ada petunjuk.
Tapi durasi 430 tahun sekian, kagak ada. Jadi bicara tentang Tuhan, kami yang pegang, kami yang punya stempel. Wah, tidak seperti itu. Lawan kedua adalah Kekaisaran Roma yang menjajah Israel secara menyeluruh pada waktu itu. Perhatikan ya, tidak ada undang-undang Kekaisaran Roma yang melindungi jalan hidup orang Kristen. Kekaisaran Roma menganggap pengikut Yesus itu pemberontak, Bani Zelot. Karena mereka punya Tuhan yang disebut Yesus Kristus. Bagi Roma tidak boleh ada Tuhan, tidak boleh ada raja lain selain yang ada di Roma. Makanya Pilatus berkata kepada Yesus, kamu raja ya? Itu artinya, kamu memberontak itu. Kalau kamu mengangkat diri sebagai raja, kamu tuh memberontak. Raja cuman ada di Roma. Apa kata Yesus? Yang bikin Pilatus cekot-cekot kepalanya. Kerajaanku bukan dari bumi ini. Kalau kerajaanku dari bumi ini, prajuritku pasti datang. Pilatus cekot-cekot kepalanya. Emang ada kerajaan yang tidak dari bumi? Tidak mengerti rancangan semula tentang kehidupan kekal yang dirancang oleh Allah Bapa. Itu Bapak Ibu yang mesti kita pegang, kita pertahankan sampai mati. Amin. Pertahankan itu apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Ada kerajaan yang tidak berasal dari bumi ini. Kerajaan itu sudah ada sebelum seluruh kerajaan yang di bumi ini ada. Namanya kerajaan Allah di sorga. Jadi keadaan orang Kristen pada waktu itu sangat menderita. Jadi pengharapan mereka itu hanya surga. Itulah kondisi Kristen zaman mula-mula. Nah kalau sekarang kita Indonesia, sejak kita merdeka 17 Agustus 1945, kita punya sumber hukum tertinggi, namanya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baca pasal 29 ayat 1 dan 2. Apa isinya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan bukan itu isinya bos. UUD 45 pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara menjamin warganya memeluk agamanya masing-masing. Beribadat, menjalankan sesuai dengan kepercayaan, dijamin loh. Dijamin loh ini ya. Yang menjamin bukan hanya undang-undang nomor sekian tahun sekian, yang kelasnya di bawah Undang-Undang Dasar 45, enggak. Yang menjamin itu sumber hukum tertinggi. Nah Kristen, salah satu agama yang dilindungi oleh sumber hukum tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan 2. Ya cari duit dong yang banyak-banyak. Oh enggak apa-apa Pak, yang penting aku masuk surga Pak. Sorry bos, sorry aku ngomong ya. Gak normal kita itu berpikirnya. Oh enggak, aku mau seperti gereja mula-mulanya. Ngumpet-ngumpet di pojok-pojok. Bos, ngapain negara ini merdeka? Ngapain kita membuat konsensus bahwa semua agama dilindungi? Semua agama bisa menjadi pejabat. Kalau dulu, boro-boro ada jadi Kapolri. Sekarang Kapolrinya siapa? Kristen. Itu mencontohkan. Nggak cocok lagi kalau kita hidup pada zaman gereja mula-mula. Nggak apa-apa lah, yang penting cukup makan dan segala macam. Nggak cocok. Itulah sebabnya hal yang kedua, tetap ada permintaan. Untuk membuat hidup kita lebih baik. Gitu? Pada hari ini, apa itu? Apa yang kita minta? Apa yang tetap ada permintaan walaupun kebutuhan dasar telah terpenuhi? Berkat yang lebih besar dari kemarin. Kalau pertama ya UMR lah, si Tiao Kau ya, 4,9. Mau sampai mati hidup pakai UMR terus? Siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Jangan mau sampai mati hidup pakai UMR terus. Ada peluang bagi kita untuk RMU. Apa itu RMU? Kalau UMR kan upah minimum regional.
Kita harus berupaya, bekerja keras, dan berdoa. Bapa, aku minta berkat yang lebih besar dari yang kemarin. Amin. Berani dong meminta begitu ya. Saya banyak kesaksian, tapi saya tidak punya waktu menceritakan itu. Banyak, apalagi masa COVID. Bagaimana bisnis saya goyang, barang yang mau saya ekspor negaranya tutup. Tapi Allah membuka jalan. Gini bisnis, saya ngerti bisnis, saya memang pelaku. Saya tidak bisa menceritakan karena waktu. Minta yang lebih baik dari yang sudah dapat kemarin. Amin. Jangan mau hidup UMR terus. Tapi di awal, ya nggak apa-apa lah Pak, UMR dulu. Yang penting ada makan, minum, pakai. Tapi kita punya Bapa. Bapa di surga, kita punya itu. Itu yang Yesus ingatkan kepada kita. Sekalipun kita belum pernah berjumpa dengan Bapa itu, Dia telah menyatakan dirinya lewat anaknya Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, makanan kami. Ya, apa arti makanan kami? Kalau yang pertama tadi, ya makan, minum, pakai. Yang ketiga, makanan kami ini berbicara tentang memiliki apa yang hendak kita minum, pakai. Kalau tadi hanya sekedar dapat, sekarang kita mencoba memiliki dong. Kalau tadi ngontrak, ngekos, sekarang kita berupaya untuk punya rumah. Betul tak? Ayo. Sekarang kita berupaya untuk punya mobil. Yang tadinya hanya sekedar naik angkot, naik apa begitu ya. Arti makanan kami itu kebutuhan yang lebih dari kebutuhan dasar. Karena memang itu sangat mungkin untuk dimiliki oleh siapapun di negara kesatuan Republik ini, apapun agamanya. Mana ada, oh enggak apa-apa lah. Aku ngontrak terus sampai mati. Ngekos terus sampai mati. Lah mungkin kita begitu, anak kita rela enggak? Kalau begitu jangan menikah loh ya. Jangan ambil anak perempuan orang lain. Kalau memang begitu prinsip hidupmu. Jangan nikah loh. Kan kita ingin membahagiakan anak kita, membahagiakan istri kita. Betul enggak? Sampai kita nyanyi kepada istri kita kan. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan gaji bulanan hanya untukmu. Wah itu. Apa enggak lepek-lepek bini. Oh, lepek-lepek. Wah laki gua nih selain pinter cari duit, cinta banget. Karena ada ajaran yang benar. Nah lalu yang berikutnya, masih kurang ya. Apa arti secukupnya dalam bagian yang kedua? Tidak serakah untuk mendapatkannya. Oke, kita sudah punya kebutuhan dasar terpenuhi, lalu kita ingin mendapatkan yang lebih baik lagi. Nah, untuk mendapatkan itu, jangan menempuh jalur yang salah. Amin, Bapak Ibu. Taatlah pada peraturan yang berlaku. Nanti khotbah kedua saya akan membahas perihal yang berbeda, ada kaitannya dengan ini. Allah menyesal menciptakan manusia, masgullah hati Yesus, nanti kita akan bahas. Kenapa dia masgul hatinya, kenapa Allah berkata, aku menyesal menciptakan manusia, nanti khotbah yang kedua. Khotbahnya beda. Enggak sama, enggak. Nah, itu promosi sedikit saja. Nah, jadi arti yang secukupnya itu adalah jangan serakah untuk mendapatkan atau untuk memiliki rumah, memiliki mobil, untuk jabatan kita semakin tinggi. Tidak boleh dilakukan dengan cara yang salah. Apa itu? Melanggar peraturan perundangan. Kayak tadi doa, siapa tadi abang kita tadi? Siapa? Hah? Chris, saya nangis dan terharu. Bayangin loh, gereja nggak peduli itu. Pejabat-pejabat Kristen, kita doakan terus kan. Korupsi aja tuh orang tuh. Oknum gitu. Saya terharu. Apa mereka mikir gereja-gereja tiap minggu mendoakan mereka supaya hidup jujur, hidup benar. Nah jadi sebagai orang Kristen, yang betul-betul Kristen ya, waktu engkau bekerja untuk menaikkan pendapatan, mendapatkan sebuah fasilitas yang lebih baik lagi, lakukan semua pekerjaanmu dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Tapi engkau berdoa, Tuhan
gue mau rumah, gue mau mobil, gue mau membahagiakan anak bini Tuhan. Tolonglah kasih jalan Tuhan. Doa dan bekerja, doa dan bekerja. Tetapi ada aja godaan yang datang tuh. Untuk mendapatkan itu kita sebagai PNS misalkan ada peluang untuk korupsi. Sebagai karyawan purchasing atau apa namanya ada kesempatan untuk ya menipu bos kita dengan cara-cara yang kita ketahui. Tidak membayar PPN atau segala macam. Nah, saya mengajak kita untuk tidak melakukan ini. Tapi Pak berat Pak. Nah ini yang menjadi persoalan. Kalau kita udah bilang berat maka sulit. Saya juga dulu ngomong begitu, berat. Aduh berat ini persaingan, harganya segini. Kita produk harganya segini. Lalu kalau kita tidak aduh. Nah di situ akal mulai bekerja. Itu tidak masuk ajaran doa Bapa kami. Nah lalu yang terakhir nih yang keempat ya. Kita kembali ke atas lagi. Yang ketiga kita kembali ke atas. Arti pertama berikanlah itu segala yang kita butuhkan. Arti kedua berikanlah pada kami, berikanlah. Yang kedua, tetap ada permintaan untuk hal yang lebih baik. Nah sekarang arti ketiga. Arti ketiga berikanlah kapasitas yang Tuhan percayakan. Ini yang saya sebut tadi ada unsur rohaninya. Lalu arti yang ketiga daripada hari ini. Pada hari ini tadi saya artikan yang pertama saat kita membutuhkan. Yang kedua berkat yang lebih besar dari kemarin. Yang ketiga arti pada hari ini adalah selama kita hidup di bumi. Ada limitatif kita tinggal di bumi ini. Lalu makanan kami. Arti pertama tadi, apa yang hendak kita makan, minum, pakai. Yang kedua, memiliki apa yang kita makan dan minum, pakai. Bukan hanya sekedar makan, tapi memilikinya. Nah sekarang yang ketiga, arti makanan kami adalah melakukan kehendak Bapa. Yesus juga mengajarkan kita, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Ini yang berat sebetulnya. Tapi jangan ngomong berat lah. Saya kadang-kadang suka keceplosan mah gaya-gaya hidup dulu berat-berat. Udah kagak ngomong berat lah. Yang berikutnya arti secukupnya. Yang pertama tadi saya mengatakan tidak terbatas. Ya terserah Bapa mau memberikan. Tapi umumnya terpenuhi dulu kebutuhan-kebutuhan dasar. Arti secukupnya yang kedua, tidak boleh serakah untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Dan arti yang ketiga secukupnya adalah diingatkan, disadarkan bahwa apa yang kita miliki di bumi ini sesungguhnya itu sementara. Nah, bagaimana mengimplementasikan kapasitas yang Tuhan percayakan? Waktu kita berdoa, setelah kita kebutuhan dasar terpenuhi, hidup kita lebih baik, ya sudah bermilik secara jasmani, masa hidup gitu-gitu doang juga? Kalau tadi saya mengatakan masa hidup UMR saja, nah sekarang telah dapat nih, masa hidup gitu-gitu aja, Tuhan apa rencanamu bagiku Tuhan? Aku udah bermilik ini Tuhan, aku udah punya ini Tuhan, tolong nyatakan rencanamu yang akan kukerjakan. Kapasitas apa yang bisa engkau percayakan kepadaku untuk kulakukan kepadamu dan kepada sesama. Itu artinya. Jangan disimpan doang tuh uang 100 miliar, 200 miliar, misalkan begitu. Ya. Lalu yang berikutnya itu selama kita di bumi. Jadi selama kita di bumi kita harus masuk kepada hal-hal yang saya sebut tadi. Kita minta kepada Bapa. Setelah Bapa memberikan hal-hal jasmani kita minta kapasitas yang Bapa percayakan kepadaku. Jangan sampai kita tiba-tiba mati, kita tidak melakukan sesuatu yang menjadi kehendak Bapa. Nah apa itu? Ya harus bawa dalam doa. Kalau hanya sekedar persembahan, persepuluhan, apa segala macam namanya, ini mah umum bos. Apa? Ngomong dong. Berat. Ini mah umum. Maksud saya kapasitas itu adalah hal yang agak khusus begitu. Saya, banyak lah, bukan cakap sombong lah. Ada yang saya lakukan untuk sesama manusia. Nah, lalu makanan kami ya melakukan kehendak Bapa. Jadi kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita waktu dalam doa, ya kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Apa yang kita dapat
apa yang kita miliki di bumi ini, semuanya itu sifatnya sementara. Tidak ada yang abadi. Semuanya pasti kita tinggalkan. Itu yang menjadi prinsip. Tapi ketika kita menyadari itu, kita mati, kita masuk ke surga, barulah kita memiliki harta kita yang sesungguhnya. Jadi ini khotbah, berikanlah pada kami makanan kami pada hari ini yang bisa saya bagikan dari perspektif yang berbeda. Semoga memberkati kita. Amin. Mendorong kita untuk tidak putus asa dalam berupaya dan dalam berdoa karena ada Bapa di sorga yang bersedia melakukan, memberikan yang kita minta. Tuhan Yesus memberkati.